Dinikahi Berondong Part 15. Bram dan Aisyah mensejajari tinggi Naura. Dia gadis kecil bernama Naura yang sempat dititipkan ibunya saat masih berusia 4 tahun. Karena sang ibu harus merantau ke ibu kota untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah suami yang tidak lain adalah ayah Naura meninggal karena kecelakaan saat sedang bekerja di luar kota. Ayah kandung Naura meninggal jatuh dari ketinggian sesuai profesinya sebagai pekerja bangunan yang sedang mengerjakan gedung 15 lantai. Sudah menjadi suratan takdir seseorang, maut, rizki, dan jodoh adalah rahasia ilahi. Jika tidak seperti itu, maka Ibunda Naura tidak akan bertemu dengan Duda Soleh di kampung Sukamaju. Setelah perjalanan sulit yang dilalui oleh Ibunda Naura, ada juga masanya dia bahagia karena dipinang oleh Duda Soleh terpandang di kampung Sukamaju. Dan saat sang ibu sudah dipinang oleh warga kampung Sukamaju, si ibu Naura kembali mengambil anaknya yang bernama Naura. Tentu saja Bram dan Ibu Widuri mengizinkan ibunda dari Naura untuk kembali merawat Naura yang sudah berusia 6 tahun. Sekarang Naura sudah sekolah, usianya juga sudah 7 tahun. Dia menjadi anak yang pintar. Ayah sambung Naura saat ini juga sangat sayang kepada Naura. Bahkan sekarang Naura sudah memiliki adik laki-laki. Namun kebahagiaan Naura tidak serta-merta membuat dia melupakan semua orang-orang yang lama yang pernah singgah di kehidupannya termasuk Bram. Sedangkan Naura mengenali Aisyah saat pertama kali Aisyah datang berkunjung bersama sang ayah, yaitu Ustadz Syafiq, dan semua warga di sini menyambutnya termasuk Naura. Seperti saat ini juga Aisyah dan Bram diminta bermalam di rumah ayah sambung Naura di kampung Sukamaju, perkampungan terpencil meskipun jaraknya tidak terlalu jauh dari perkotaan. Warga di sini sangat patut diacungi jempol. Selain mereka semua kompak dalam menjalankan perintah dari kepala desa di sana, mereka semua juga kompak mengusulkan pembangunan sebuah ponpes buat kemajuan putra-putri mereka dalam mendalami pelajaran agama yang sudah mereka anut sejak dari dahulu. Oleh sebab itu, Ustadz Syafiq bersemangat membangun sebuah ponpes agar bisa menjadi amalan jariah buat beliau dan keluarganya kelak. Naura, apa kabar sayang? Naura, kamu di sini? Ucap Bram dan Aisyah berbarengan. Aisyah heran melihat Bram yang mengenal Naura. Dia pun sudah menatap Bram dengan banyak tanya. Mas, kamu kenal Naura? Tanya Aisyah. Bram pun mengulas senyum. Kemudian Naura yang menjawab pertanyaan Aisyah. Iya Kak Aisyah, Naura kenal dengan Abang Bram. Kok kakak sama abang bisa barengan datang ke sini? Kakak sama abang sudah saling kenal, tanya Naura. Bram dan Aisyah saling tatap dan mereka berdua memeluk Naura dengan sangat erat. Penyambutan yang tadinya akan sangat membosankan, pikir Bram, ternyata sangat mengasihkan. Para warga di kampung Sukamaju sangat ramah dan sopan. Tidak perlu banyak waktu, mereka berdua sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Ternyata kedatangan Aisyah dan Bram sudah ditunggu oleh para warga, dan Aisyah pun segera menyerahkan berkas kepada Pak RT sesuai yang abinya titipkan. Setelah itu Aisyah dan Bram digiring ke rumah Bima Anggara yang tidak lain adalah ayah sambung Naura. Mereka meminta Aisyah dan Bram untuk tinggal di rumah keluarga terpandang di kampung Sukamaju yang tidak lain adalah saudara mereka sendiri. Jangan sungkan Mas Bram, saya masih saudara dengan Pak Syafiq. Kalau menurut silsilah keluarga, saya adalah keponakan beliau. Jadi Aisyah ini bisa dibilang adik sepupu saya, tutur ayah sambung Naura yang bernama Bima Anggara. Iya Mas Bima, Abi salam buat keluarga Mas Bima. Kata Abi, sekali-sekali mainlah ke kota. Jawab Aisyah menyampaikan salam dari abinya yang ditujukan buat Bima Anggara. Kalian nikah kok enggak ngundang-ngundang? Padahal Mas ingin hadir sekalian ngajak mbakmu. Oh iya Mas Bram, kenal dengan Naura dari mana? Baru pertama kali kan kesini? Cecar Bima Anggara.
yang membuat Naura protes saat itu juga. Ayah, satu-satu nanyanya. Naura aja tanya dari tadi belum dijawab. Jadi kakak Aisyah ini nikah sama Abang Bram. Naura masih saja penasaran dengan hubungan Aisyah dan Bram. Kemudian Bima dan Bram tertawa merasa lucu dengan bocah berusia 7 tahun ini. Aisyah yang mewakilkan untuk menjawab pertanyaan Naura. Iya sayang, kakak Aisyah udah nikah sama abang Bramnya kamu. Jadi Bang Bram ini suaminya kakak, jawab Aisyah lembut dan penuh kesabaran. Naura, gadis kecil itu, tidak lagi banyak tanya. Dia bisa mengerti dengan cepat penjelasan dari Aisyah. Secara Aisyah itu kan guru, sudah pasti ahli kalau soal menjelaskan sesuatu. Ya sudah, berhubung berkas sudah ditandatangani, kalian pasti capek. Belum lagi acara besok, mending sekarang kita ke rumah. Sekalian istirahat sambil ngobrol-ngobrol santai, ajak Bima dengan sangat ramah. Mereka pun akhirnya pergi ke rumah Bima. Rumah sederhana berwarna putih membuatnya terlihat jelas kebersihan di sana. Belum lagi halaman yang luas terbentang, namun tidak sedikit pun terlihat ada sampah di sana. Semakin menampilkan penghuninya yang begitu menjaga kebersihan. Aisyah yang berjalan menggandeng Naura dengan sangat riang memberikan pertanyaan kepada Naura. Oh ya Naura, Bunda kok enggak ikut ke sana tadi? Selidik Aisyah dan Bram pun setuju. Dia merasa pertanyaannya terwakilkan oleh Aisyah. Sudah sejak tadi Bram rasanya gatel ingin bertanya, seperti yang Aisyah tanyakan, namun sungkan takut salah paham. Naura pun menjawab, dia terlihat senang sekali kedatangan tamu spesial hari ini. Kalau Bunda nggak bisa datang, soalnya Dedek rada nakal. Bisik Naura tidak ingin kata-katanya didengar oleh sang ayah sambung. Benarkah? Tanya Aisyah terkekeh. Bukan nakal sayang, tapi aktif. Kalau Naura juga dulu pasti sama seperti Dedek kan? Naura yang tidak ingat masa lalunya, saat seusia adiknya pun menggeleng. Naura nggak tahu kak, mungkin abang Bram tahu, ucapnya seraya menoleh kepada Bram yang kebetulan sedang bercengkrama dengan Bima, ayah sambung Naura. Bram pun menoleh pada Aisyah yang disusul oleh Bima. Bima juga ikut menoleh kepada Aisyah. Keduanya sama-sama tidak mendengar apa pertanyaan Naura tadi. Lalu Aisyah pun mengatakan pertanyaan yang tadi sempat terlontar. Bima dan Bram tertawa renyah. Bima mengusap puncak kepala Naura penuh sayang. Walaupun Naura anak sambungnya, namun Bima sama sekali tidak pernah menganggapnya seperti itu. Naura tetap anak gadis pertamanya bagi Bima. Bram salut dengan kepribadian Bima. Bram pun menjawab, kalau Naura kecil nggak nakal, malah pinter banget. Kalau Ibu Widuri kerja di dapur, mau masak Naura pasti membantu. Nanti kita telepon Ibu Widuri ya di rumah, janji Bram. Naura pun kegirangan, mereka semua disambut dengan sangat baik oleh ibunda Naura. Bram tentu sudah mengenal, begitu sebaliknya. Mas Bram, apa kabar? Ibu Widuri juga apa kabar? Pertanyaan pertama saat ibunda Naura melihat Bram di sana. Tentu saja dia tidak bisa melupakan kebaikan Bram dan Ibu Widuri yang sangat membantu dirinya saat susah. Bram menangkupkan tangannya seraya menjawab pertanyaan Ibu Naura. Mereka dipersilahkan masuk dan Naura diminta untuk mengantarkan Bram dan Aisyah ke kamar tamu. Selamat istirahat ya Kak Aisyah dan Abang Bram. Semoga kerasan ya di sini, cicit Naura yang membuat Aisyah dan Bram gemas. Kamu pinter banget sih, Aisyah menjauhil pipi gempil Naura. Saat Naura hendak berpamitan undur diri, Bima dan ibunda Naura datang membawakan jamuan untuk Bram dan Aisyah. Aduh, jadi ngerepotin ya Mbak. Aisyah sedikit sungkan pada kakak ipar sepupunya. Jangan sungkan dek, semua ini juga kalian yang bawa, jawab Bima cepat. Ya sudah, kita pamit, kalian istirahat saja. Kalau mau sholat di musola, ada di samping tadi. Ucap Bima dan Naura pun sudah mendekati sang adik yang juga senang karena ada teman main. Makasih ya mas. Mbak, kita pasti betah di sini, cicit Aisyah. Akhirnya mereka meninggalkan Bram dan Aisyah untuk beristirahat karena perjalanan yang lumayan. Ditambah lagi jalanan yang tidak mulus membuat badan mereka terasa pegal-pegal. Setelah kepergian Bima dan istri, Bram menatap Aisyah yang sudah duduk di tepian ranjang. Seraya menutup pintu usang berwarna coklat tua yang terbuat dari kayu jati. Bram mengungkapkan isi hatinya.
"Ai, kita mandi bareng yuk," ajaknya dan Aisyah hanya tersenyum saja. Lantas Bram mendekati Aisyah dengan duduk di sisinya, merapatkan diri pada istrinya yang bernama Aisyah. Tidak lupa pula Bram mengecup pipi sebelah kanan Aisyah, seraya membawi aroma wangi yang menguar dari surai rambut Aisyah, sisa sampo yang Aisyah pakai tadi saat sebelum berangkat. Bram menarik tali simpul yang ada di belakang hijab Aisyah. Lalu dia membuka kerudung sang istri dengan sangat lembut. "Mau mandi sekarang, Mas? Bukannya tadi sudah selesai mandi waktu zuhur?" tanya Aisyah dan Bram terkekeh renyah. "Ya nggak apa-apa kan?" "Pengen mandi bareng," cicit Bram sedikit memaksa. "Tapi kan malu, Mas. Udah sana kamu mandi dulu aja. Nanti aku belakangan," pinta Aisyah memelas. Aisyah masih belum sanggup jika harus mandi bareng Bram. "Loh, kenapa? Bukannya disunahkan bagi suami istri untuk mandi bareng, saling menggosok punggung. Jangan malu, meraih pahala kok malu sih," ucap Bram sudah seperti ustadz yang sedang berceramah. Aisyah lagi-lagi tertampar dengan semua ucapan Bram yang memang benar. Bram setelah selesai dengan ceramah kilatnya beranjak, hendak melakukan permintaan sang istri yang menyuruhnya mandi terlebih dahulu. Namun ketika Bram sudah berada di ambang pintu, dia menoleh ke belakang karena merasa ada yang mengikuti langkahnya. Bersambung, sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya guys. Bye-bye, see you, dah.